Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, kelas kedua mata kuliah KOM 120 Rangkaian Digital dengan dosen Dr. Hendra Rahmawan S.Kom MT. Dengan saya, Nisrin Nindra Putri Zain, NIM G640122115 dan teman sekelompok saya. Hikmah Isnaini Sakbaniyah dengan NIM G54012111028. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas kami, yaitu minimisasi fungsi boolean dengan K-map. Oke, kami diberikan tugas untuk membuat decoder bilangan 4 bit ke dot matriks 3x5. Kemudian setiap kelompok mengerjakan satu pixel sesuai nomor kelompoknya. Nah, font yang dipakai adalah sebagai berikut, yaitu font 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Langkah pertama yang kita buat adalah kita membuat matriks ukuran 3x5. Kemudian kita memasukkan font tadi yang sudah diperintahkan ke dalam matriks tersebut. Nah, di sini itu akan kita bisa lihat nih, ada pixel ke-1, kedua, ketiga, seterusnya sampai pixel ke-15. Kemudian kita masukkan nih fontnya ke dalam matriks ini. Nah, di sini kita, karena kami dari kelompok 12, maka fokus kami adalah ke pixel 12. Nah, kita lihat apakah font yang sudah kita masukkan ke matriks ini akan membuat si pixel ke-12 ini menyala. Dari mana kita tahu? Kita tahunya itu kalau misalnya fontnya ini melewati pixel ke-12. Contohnya di sini, font 0, ini kita bisa lihat ya, bentuk 0 ini akan membuat pixel ke-12 ini menyala, yaitu dia melewati pixel ke-12. Untuk font 1, kita bisa lihat bahwa bentuk 1 ini tuh tidak melewati pixel ke-12. Terus kita lakukan hal yang sama untuk font-font lain, sehingga kita akan memperoleh font yang menyala itu font 0, font 3, 4, 5, 6, 8, 9, A, B, dan D. Nah, font yang menyala kita lambangkan dengan 1, dan font yang mati atau yang tidak terkena fontnya itu kita lambangkan dengan 0. Langkah selanjutnya, kita membuat tabel kebenaran. Di sini kita membuat input W, X, Y, Z, dan output F. Nah, maka dari sini kan kita bisa tahu bahwa kita akan membuat keymap dengan 4 variabel, di mana jika kita membuat keymap 4 variabel, maka akan menghasilkan 16 minterm dan 16 kotak. Nah, di sini untuk minterm ke-0, kita masukkan W, X, Y, Z itu 0, dan output yang nantinya akan dihasilkan adalah 1. Untuk minterm ke-1, kita masukkan W-nya 0, X 0, Y 0, dan Z-nya 1. Kemudian untuk outputnya akan menghasilkan 0. Kita lakukan seterusnya sampai minterm ke-15. Untuk Karnaugh Map akan dijelaskan oleh teman saya, Nikmah. Baik, untuk selanjutnya, langkah yang akan kita lakukan adalah membuat Karnaugh Map serta menentukan fungsi booleannya. Berdasarkan tabel kebenaran, nilai F dapat disubstitusikan pada Karnaugh Map 4 variabel dengan letak minterm seperti tabel pertama. Dalam hal ini, untuk F bernilai 0, kotak akan dikosongkan, dan untuk F bernilai 1 akan tetap dituliskan, sehingga diperoleh Karnaugh Map seperti berikut. Selanjutnya, kita lakukan penggabungan pada kotak yang bernilai 1. Kita lakukan sedemikian sehingga diperoleh 5 buah penggabungan sebagai berikut.
Selanjutnya, dapat dituliskan bentuk sederhana dari fungsi Boolean yang merupakan sum of product dari beberapa penggabungan. Pada penggabungan pertama, diperoleh W aksen, Y aksen, Z aksen. Kemudian pada penggabungan kedua, diperoleh W aksen, X, Z aksen. Pada penggabungan ketiga, diperoleh X, Y aksen, Z. Pada penggabungan keempat, diperoleh X aksen, Y, Z. Dan pada penggabungan kelima, diperoleh W, X aksen. Sehingga kesimpulannya, bentuk sederhana dari fungsi Boolean F adalah sigma 0, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 sama dengan W aksen, Y aksen, Z aksen ditambah W aksen, X, Z aksen ditambah X, Y aksen, Z ditambah X aksen, Y, Z ditambah W, X aksen. Selanjutnya akan dipaparkan terkait tugas 2 yang merupakan implementasi fungsi Boolean dengan logisim yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bisrina. Oke, dari tugas pertama kita telah mendapatkan K-map seperti berikut dan minimisasi fungsi boolean seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi logisim. Nah, kita sudah di aplikasi logisim, selanjutnya kita akan ke navbar bagian window, kemudian kita pilih combinational analysis. Nah, di sini kita memiliki ada input, output, table, expression, minimize. Kita ke input dulu. Di input tadi kita menggunakan input ya 4 variabel, yaitu W, X, Y, Z. Di sini kita tinggal tambahkan aja ya. W, kemudian add, X, add, Y, dan yang terakhir Z. Setelah itu, kita masuk ke bagian output. Output yang tadi kita gunakan adalah F. Untuk bagian tabel, kita biarkan saja seperti ini. Expression juga kita biarkan saja. Kita masuk ke minimize. Nah, minimize ini kita samakan dengan keymap yang tadi udah kita buat di tugas pertama. Kita kan dapat hasil itu seperti ini. Di sini kita tinggal masukin aja nih. Di sini berarti kan 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, setelah kita lihat ya, di sini sama ya. Yang di sini sama di sini, pengelompokannya juga kita lihat sudah sama. Kemudian kita tekan yang build circuit. Di sini kita namain circuitnya F. Oke. Nah, sudah jadi. Maka inilah implementasi fungsi boolean menggunakan logisim. Nah, seperti ini. Nah, dari aplikasi logisim juga, kita tuh bisa menyamakan nih. Kan tadi kita udah dapat di tugas pertama, fungsi minimisasi fungsi boolean itu seperti ini. Di sini kita bisa lihat pada bagian kita ke window lagi, kemudian kita ke combinational analysis, ke bagian expression. Kita bisa lihat ya di sini, W aksen, Y aksen, Z aksen, W aksen, Y aksen, Z aksen, kemudian X aksen, Y, Z, X aksen, Y, Z, selanjutnya W aksen, X, Z aksen, W aksen, X, Z aksen, X, Y aksen, Z, X, Y aksen, Z, dan yang terakhir W, X aksen. W, X aksen. Maka dari sini kita bisa melihat ya bahwa hasil yang dari aplikasi logisim dan hasil dari tugas satu tadi yang sudah kita buat itu hasilnya sama atau ekivalen. Baik, sekian pemaparan terkait tugas 1 dan 2 dari kelompok 12. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.